Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kiki dan teman-teman sekalian. Di sini saya sebagai baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kiki dan teman-teman sekalian. Di sini saya sebagai moderator disampaikan oleh Teresia dengan materi yang berjudul obat herbal terstandar dan obat fitofarmaka. Langsung saja kepada Teresia dipersilahkan. Baik, saya akan mulai. Terima kasih untuk Vivi sebagai moderator saya. Apa itu obat antangin? Antangin JRG adalah obat herbal tradisional yang digunakan untuk mengatasi gejala masuk angin, seperti meriang, mual, muntah, perut kembung, pusing, sakit kepala, dan kelelahan. Obat ini juga membantu melegakan tenggorokan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Komposisi anginnya tersendiri, obat herbal antangin JRG yaitu komposisinya itu ada tiap 15 mengandung Zibar officinae Reza atau jahe, ada daun mint, ada daun sembung, ada ginseng, ada biji pala, ada akar manis, ada kunyit, dan madu. Antangin JRG mengandung beberapa bahan herbal. Kombinasi bahan tersebut dipercaya bisa mengatasi masuk angin dan menghangatkan sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Bobot, isi, dan tiap wadah antangin dalam antangin JRG yaitu dalam setiap satu box isi 12 sachet. Khasiat dan kontraindikasi antangin JRG yaitu membantu meredakan gejala masuk angin seperti meriang, mual, kembung, sakit kepala, dan membantu melegakan tenggorokan. Anjuran diminum sesudah makan. Dosis dewasanya 3 kali sehari 1 saset, sesudah makan langsung dari sasetnya, atau dituang setengah gelas air teh tawar hangat. Dosis anak-anaknya dari 6-12 tahun, setengah dosis dewasa. Kadaluarsa pada antangin JRG, jangan digunakan obat ini setelah tanggal kadaluarsa yang tercantum dalam kemasan, yaitu AA 13 7K24 November 2000 tanggal 24 November sampai 2026. Nomor pendaftaran antangin JRG yaitu 899003782347 dan ada scan barcode-nya. Nomor kode produksi antangin yaitu POM HT 1126000041. Nama industri antangin yaitu diproduksi oleh Delto, PT Deltomed Laboratories, Wonogiri, sampai Indonesia. Selanjutnya kita lanjutkan ke obat tradisional fitofarmaka. Fitofarmaka adalah jenis obat tradisional dari bahan alam yang telah melewati proses standarisasi dan pengujian ilmiah
Ini berarti bahan baku, proses pembuatan, dan produk jadinya sudah terstandarisasi, serta keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan melalui uji praklinik dan uji klinik. Fitofarmaka sering dianggap setara dengan obat modern karena telah memiliki bukti ilmiah dan siap diresepkan oleh dokter. Jadi di sini saya memilih obat Stimuna Forte kapsul yang merupakan sediaan fitofarmaka yang terbuat dari ekstrak tanaman Pilatus niruri atau miniran yang standar yang terstandarisasi dan telah melalui berbagai uji preklinik dan klinik. Stimune Forte adalah suplemen untuk memperkuat daya tahan tubuh. Produk herbal ini juga dipercaya mampu menurunkan resiko terjadinya infeksi dan mempercepat proses penyembuhan penyakit infeksi. Seperti yang ada di gambar di samping. Komposisi Stimune Forte yaitu ada tiap 250 mg kapsul mengandung ekstrak kering tanaman Philatenus niruri herbal 50 mg. Bobot, isi, dan jumlah tiap wadah yaitu ada isi 10 kapsul, khasiat dan kontraindikasi Stimuna Forte yaitu ada tidak boleh digunakan kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada wanita hamil, pasien dengan hipertensi terhadap Pilatenus niruri, dan pasien yang menderita penyakit autoimun. Stimuna Forte terdaftar sebagai fitofarmaka karena dibuat dari ekstrak kering yang standarisasi dan telah melalui uji praklinik sebagai imunomodulator atau memperbaiki sistem imun. Stimuna Forte membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh agar daya tahan tubuh bekerja optimal. Kadaluarsa Stimuna Forte yaitu Mei 24 April 2026. Nomor pendaftaran Stimuna Forte yaitu POM FF 152 300 641. Merek daftar R nomor IDM 00027 1798. Stimuna Forte kapsul isi 10 tablet. Nomor kode produksinya yaitu APH 70082 01741. Alamat industri Stimuna Forte yaitu diproduksi oleh Dexa Made Ica atau dari Palembang sampai Indonesia. Dokumentasi Stimuna Forte pada gambar berikut. Baik, terima kasih Teresia atas presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau raise hand. Widi izin bertanya. Menurut Teresia, fitofarmaka itu sama OHT bisa digunakan sebagai pengganti obat kimia atau tidak? Terus sama tadi di bagian tanggal kadaluarsa antangin JRG itu, A, A itu menunjukkan apa ya dari kadaluarsanya? Soalnya setahu saya tuh kadaluarsa tuh kalau nggak tanggal, bulan ya tahun.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Widi. Menurut saya, fitofarmaka atau AHT itu termasuk pengganti obat kimia atau tidak? Fitofarmaka dan AHT itu dapat menjadi pengganti obat kimia dalam pengobatan karena keduanya telah melewati uji ilmiah dan pengujian keamanan. Misalnya, fitofarmaka merupakan dari obat tradisional yang telah pengujian praklinik sehingga memiliki bukti tentang efektivitas dan keamanannya. Terus tuh dianggap sebagai opsi pengobatan yang lebih aman dibandingkan obat kimia karena terbuat dari bahan alam. Kalau OHT kan sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan, sama seperti fitofarmaka. Berbeda dengan jamu yang hanya didasarkan pada bukti empiris atau turun-temurun. Jadi kedua obat tersebut bisa menjadi alternatif pengganti obat kimia, terutama untuk pengobatan yang bersifat ringan atau pencegahan. Namun penting kita tuh berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan sebelum menggunakan obat herbal sebagai pengganti obat kimia, terutama untuk kondisi medis yang serius. Apakah sudah menjawab, Kak Widi? Sudah, satu lagi yang ini di slide ini coba jelasin dulu. Iya, itu yang kadaluarsa pada antangin sebenarnya itu tanggal 2 bulan November. Yang AA itu salah, Kak. Aku kemarin tuh salah lihat karena aku ngikutin yang di dalam ngefoto yang di dalam obat tersebut, Kak. Jadi sebenarnya AA137K24 itu apa? Itu kode produksi, Kak. Oh, jadi yang AA137K24 itu kode produksi, terus expired date-nya tuh yang di sebelah sini November 2026 itu ya? Iya, Kak, benar. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ada yang ditanyain lagi nggak untuk yang lainnya? Baik, yang lainnya apa ada pertanyaan lain? Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita bisa cukupkan. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga atas jawaban dari Teresia. Demikian sesi kita hari ini. Terima kasih kepada presentator dan teman-teman sekalian. Semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.